Dok, ini yang tadi saya sampaikan mengenai ini kan bisa dilakukan satu penyesuaian. Nah, ini salah satu contoh yang udah kami sesuaikan. Ini di obat paling kami bisa masukkan kuantitinya. Misalkan sekarang kita ambil ya omeprazole misalkan. Nah, ini disampaikan stoknya ini. Ya, jadi dokter bisa melihat berapa stoknya. Kalau yang stoknya 0, ini akan stok sama dengan 0. Mungkin ke depan bisa dikasih warna merah yang stoknya 0, karena kalau dihilangkan dari list ini akan menyulitkan, seolah barang itu tidak ada padahal stoknya kosong. Nah, ini gambaran mungkin yang bisa kami, salah satunya yang bisa kami update gitu. Dan satu lagi kami sampaikan bahwa ini adalah bentuk-bentuk ini sebenarnya berhubungan dengan dengan unit lain, yaitu unit akreditasi gitu loh. Jadi di sini ada misalkan kita lihat yang edukasi gitu. Nah, ini ada satu. Nah, ini ada satu kondisi ya. Ini ada strip-strip ini. Ini untuk berkas pasien, untuk kelengkapan pasien ya, KLPCM, untuk mungkin di akreditasikan ditanyakan kelengkapan dokumen sejauh mana. Nah, ini di KLPCM. Jadi ini akan mengacu eh, ke ke belakang ke kelengkapan berkas. Kami memikirkan bagaimana aplikasi ini ke belakangnya tetap bisa elektronik gitu. Ini bisa elektronik. Nah, ini contoh laporan KLPCM-nya bisa dilihat. Nah, ini ada contoh laporannya, prosentase kelengkapan for assessment medis rawat jalan. Nah, di sini kan ada prosentase 100%, ada ini. Nah, ini ke sini larinya di kelengkapan dokumen. Nah, kalau ini tidak difikirkan, nanti malahnya jadi ke belakangnya tetap manual. Sedangkan akreditasi menuntut kelengkapan dokumen itu 100%. Nah, karena ada strip-strip tadi itu jadinya 100%. Nah, dari sini selain ke KLPCM juga itu nyambung ke eh, transaksi ke apotek ya. Pada saat dia dokter menyimpan ini langsung ke antrian apotek di sini. Dia langsung memilih antrian apotek. Si pasien itu tidak lagi mengambil antrian. Nanti antrian apotek di sini, dan ini lari lagi ke waktu tunggu pasien untuk Vklaim versi 2. Ya, di sini di apotek ada namanya waktu tunggu pasien rawat jalan. Nah, di sini juga ada masuk ke list order. Setiap transaksi dokter yang dari rawat jalan untuk pasien BPJS masuk ke depo rawat jalan untuk pasien BPJS. Kalau misalkan pasien swasta itu larinya ke depo reguler. Nah, dia prosedurnya berbeda. Jadi dia masuk ke reguler, dari reguler bayar ke kasir baru ambil obat. Itu juga untuk pengamanan, jangan sampai pasien itu datang lalu pergi. Itu satu. Nah, kemudian yang tadi juga ini obat ini sudah masuk. Apabila di ini ada di planning, kita masukkan ini obatnya dimasukkan di planning sini. Jadi obat itu akan masuk setiap apotek sudah melakukan transaksi obat tersebut, dia akan tersimpan di CPPT ya, di CPPT yang berikutnya, nanti tentu yang berikutnya ya. Dan nanti bisa dilihat di CPPT ini ya, bisa dilihat di CPPT ini. Nah, ini obatnya muncul. Jadi obatnya apa saja yang diberikan di tanggal 11 bulan 4 misalkan itu. Ini riwayat pasien. Jadi untuk penyimpanan obat juga otomatis muncul di CPT. Nah, nanti tinggal di sini UI-nya mau kayak bagaimana, itulah yang harus disesuaikan dengan kebutuhan dokter di sana. Oh, dokter nyamannya obat ini historinya simpan di mana itu mangga. Nanti sambil jalan kita tentu ada penyesuaian. Nah, ini juga yang di yang kami berikan kemudian ke sisi rumah sakitnya. Nah, dari sini larinya kemana? Ke obat, kemana, ke segala macam. Ini nyambung juga dengan penagihannya BPJS. Yaitu namanya di e-claim. Kita ambil misalkan contoh yang tanggal 27 ini misalkan. Nah, ini di sini udah otomatis. Di sini udah ketarik SEP-nya ya. Ini SEP-nya si ini bisa ditarik ya. Di ini SEP lalu billing ya. Jadi
billingnya juga bisa ditarik. Ya, ini billing pengobatannya, obatnya berapa, dan ini juga langsung membagi. Ini hanya obat yang 7 yang masuk, yang dibayarkan melalui sini. Karena obat yang 23-nya, ya, obat yang 23-nya itu akan dimasukkan di di penagihan tersendiri. Nah, ini kan 14, berarti kan 60, ya. Yang 60 ini ditagihkan ke ini ya 34.000 gitu loh. Ini dari sisi billingnya. Nanti juga bisa lihat resepnya kita tarik di sini. Ya, ini juga resepnya, ini resep obatnya muncul di sini. Ini juga langsung berarti jadi resep elektronik. Nah, resume yang tadi juga bisa ditarik di sini. Jadi resume pasiennya juga bisa ditarik di sini yang diisi oleh dokter. Jadi dari sini udah nyambung ke sini, tinggal di create SAP. Ini ke sisi lain ya, bukan sisi elektronik rekam medis. Di sisi lain. Itu kalau pasien rekam medis, pasien BPJS. Kalau swasta beda lagi, dia langsung ada di kasir. Jaminan lain juga beda lagi, dia langsung nyari di jaminan lain. Nah, di sisi lain nanti di sini tinggal gabung ini bagian bagian tersendiri, di mana nanti dia akan tergabung secara langsung oleh sistem itu hanya berdasarkan tahun, bulan, dan tanggal. Itu langsung meng-create nomor SEP ini gitu loh. Nah, ini jadi maksud saya ini RM ini memang kita pikirkan sampai ke belakang, tidak cuman kepentingan untuk satu sisi. Nah, karena apa? Karena otomatis penagihan rumah sakit itu berefek terhadap semuanya. Nah, termasuk juga kepada jasa dokternya, termasuk pada semua yang terkait di rumah sakit gitu loh. Sedangkan nanti di sisi rekam medis, kami menyediakan di sini. Ini rekam medis itu dia kan gudang status. Nah, status ini otomatis sudah tergabung di sini dari mulai asesmen medisnya, riwayat-riwayatnya, lalu CPPT-nya, di sini juga tuh masuk obatnya gitu kan. Kalau di sini pada saat dilihat CPPT-nya ini masing-masing per tanggal dilihatnya gitu. Nah, ini di sini lalu nanti juga ada riwayat obatnya gitu kan semuanya. Nah, ini semua ini sebagai gudang. Segudang gudang RM, sehingga untuk melihat itu cukup panggil nomor RM, maka dia akan keluar semua riwayat pengobatan ini di rumah sakit ini yang udah diinput di elektronik rekam medis. Nah, ini di sisi ini. Nah, ini kan juga dalam hal kelengkapan dokumen tidak harus melihat satu persatu. Ya, di sini misalkan kita lihat yang asesmen medisnya lengkap tidak lengkap. Nah, ini tidak perlu karena sistem otomatis udah akan mengisi kelengkapan data ini, yang strip-strip ini dianggap lengkap gitu loh. Yang tadi yang diperlihatkan hasilnya di finalnya di situ. Nah, ini mungkin perlu dipertimbangkan juga karena ini kami coba menyajikan sistem ini keseluruhan untuk ke belakang, bukan cuma di sisi transaksional pelayanan saja. Karena harus dipikirkan juga ke belakang, karena yang biasanya kerepotan itu yang di belakang, yang ujung-ujungnya terjadi keterlambatan klaim, terjadi dominan kesalahan klaim ya. Dengan kondisi ini hampir zero lah ininya yang kembali berkas dokumen. Nah, di sini juga dilengkapi untuk Nah, di sini dilengkapi juga nanti memudahkan kepada registrasi, di mana di sini akan ada surat kontrol. Di sini riwayat rawat jalan untuk kontrol tanggal 5 pasien akan muncul. Nah, ini surat kontrol yang dari BPJS-nya udah terbridging, ini langsung masuk ke sini, tinggal diklik ini aja, diklik kontrolnya, makanya dia datanya akan ke bawah dan akan masuk di sini. Ini mempercepat pelayanan ya, akan masuk di sini. Jadi sebenarnya itu memudahkan, termasuk yang akan dari surat kontrol ini, misalkan yang ke radiologi, yang harus lab rutin dan lain-lain, semua ini masuk. Jadi ini karena yang memang terbridging dari mulai registrasi, elektronik rekam medis, rawat inap, lalu juga ke ke sisi lain untuk semua yang berhubungan dengan urusan P2 termasuk antrian, ini sudah tergabung semua. Nah, ini
yang kondisi-kondisi yang ada di ini. Memang kalau masih mengenai tampilan mungkin bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Hanya mungkin kami lebih cenderung lari ke sisi ke sisi fungsi di rumah sakit, sehingga satu kali input ini ke belakang udah nggak repot lagi. Mungkin ini gambar tadi ada beberapa yang kami update, Dok. Yang tadi memang sudah ada. Yang diminta tadi ini hanya yang tadi yang stok ya, yang stok obat, lari ke apotek, ini langsung ke sini. Ini juga ke bridging ke Antrol, karena di sini harus ada status bahwa pasien selesai dilaksanakan, itu menjadi selesai waktu tunggu pasien. Jadi dari bridging Piklem versi 2-nya ini. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Dok. Dari registrasi juga ini nyambung semua, registrasi ke poli, ke rawat inap. Oh iya, ini satu lagi saya perlihatkan. Ini juga ada namanya yang tadi, yang pasien rawat inap. Di sini pada saat nah ini diklik di rawat inap, bila dokter tersebut mempunyai pasien di rawat inap, dia akan muncul. Jadi misalkan ini salah satu dokter ini akan muncul, ini pasien yang sedang dirawat sama dia. Di sini tinggal di klik saja pasiennya untuk bisa masuk ke elektronik rekam medis rawat inap. Ya, di sini masuk ke elektronik rekam medis rawat inap, dan di sini ada tambah fasilitas, tambah dokter. Ini apabila dokter memerlukan dokter lain, ya. Jadi misalkan dokter yang mana, yang lain misalkan diinikan. Misalkan diambil dokter ini, nah ini nanti akan muncul, tinggal ditambahkan aja misalkan dokter saraf. Nah di sini semua berjalan untuk order lab, order radiologi, untuk order obat, semua ada di rawat inap ini. Nah di sini ada satu kondisi yang berbeda dengan rawat jalan, di mana di rawat inap ini, di sini di rawat inap ini ada resep 1, resep 2 gitu kan. Nah ini resep atau resep baru, karena gini, misalkan dokter jam 10 misalkan visit lalu kasih obat A misalkan, nanti dia visit lagi, nanti ternyata kondisi pasien memburuk, dia kasih lagi resep. Nah, jadi di sini resep ke-1, resep kedua. Nah ini akan masuk hasil transaksional di rawat inap pun, dia akan jadi list ordernya di depo. Nah deponya pun terpilah. Kalau memang deponya itu depo rawat inap, dia akan masuk ke depo rawat inap, bukan ke deponya rawat jalan. Otomatis dia masuk ke depo rawat inap di sini. Ini juga riwayatnya segala macam ada di sini semua. Jadi ini nyambung ke rawat inap, gitu. Termasuk termasuk tindakan pun ini semua akan tergabung di rawat inap. Ya di sini pilih tambah tindakannya, ya tambah tindakan untuk asuhan keperawatan, visit dokter dan lain-lain. Ini semua asuhan keperawatan ini yang adanya di rawat inap. Ya, jadi ini tinggal diisi baik oleh dokter atau perawat, apa sih tindakannya sekarang, misalkan infus gitu kan. Nah, bisa kita tambah tindakan di sini, misalkan tindakan keperawatan di sini pilih, lalu di sini setelah dipilih tinggal pilih misalkan infus atau apa, di sini tinggal pilih. Ya, ini untuk di rawat inap. Jadi tindakan rawat inap ini jangan khawatir, semua akan tertarik di billing kasir, maupun yang kalau swasta itu lari ke kasir swasta, kalau pasien non swasta ya lari ke jaminan, ke BPJS. Jadi cukup ini semua. Jadi ini dilakukan oleh by system, jadi nyambung ke rawat inapnya. Nah ini kondisi sistem yang kami miliki gitu. Nah nanti mungkin pada saat pelaksanaan di Majalaya memang harus disesuaikan kebutuhan, harus duduk bareng antara keinginan dokter, keinginan manajemen, keinginan semua itu harus duduk bareng, baru kita sesuaikan dengan kebutuhan di sana. Ya salah satu contoh barusan kan memang kami updatekan yang kami updatekan stok. Nah kita munculkan stoknya itu dimungkinkan untuk kita update kayak demikian. Mungkin itu Dok yang bisa saya sampaikan tambahannya terhadap video yang tadi. Terima kasih.